Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu narasumber, panitia maupun peserta pembukaan pagi hari ini saya pandu, saya dari P2KP konsen Bapak Ibu ya. Baik, saya mulai Bapak Ibu. Susunan acara pembukaan pelatihan kompetensi teknis guru mata pelajaran bahasa Inggris, SMP, SMA, dan SMK. Pelatihan kompetensi teknis guru SD kelas atas, kompetensi guru mata pelajaran agama Islam, SMP, SMA, dan peningkatan kompetensi peserta didik kejuruan program keahlian bisnis daring dan pemasaran di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2020 dimulai. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat Bapak Kasudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Selatan, yang terhormat Bapak Kasubag Tata Usaha P2 KPTK 2 Jakarta Selatan, yang saya hormati Bapak Ibu narasumber dari Asosiasi Dosen Indonesia, Pak Yuda Prapanca dan teman-teman, dari Komsus Ibu Widya Sistaningrum dan dari MDSP Provinsi DKI Jakarta Program Bisnis Daring dan Pemasaran, Pak Imam Gunawan SMK 20 dan Pak Idam SMK 47 Jakarta. Para Kasatlak di lingkungan P2 KPTK 2 Jakarta Selatan, para peserta pelatihan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Lagi salam semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, atas perkenannya sehingga kita dapat mengikuti acara pembukaan pelatihan kompetensi teknis guru mata pelajaran bahasa Inggris jenjang SMP, SMA, dan SMK, pelatihan kompetensi teknis guru SD kelas atas, pelatihan kompetensi teknis guru mata pelajaran agama Islam SMA, dan peningkatan kompetensi peserta didik kejuruan program keahlian bisnis daring dan pemasaran secara online atau daring dari rumah masing-masing di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Bapak dan Ibu, marilah sama-sama acara ini kita buka dengan membaca basmalah. Ini gimana? Ini Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bapak Ibu, kami mohon untuk berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mohon duduk kembali. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita dengarkan laporan panitia pelaksana yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kasubag P2 KPTK 2 Jakarta Selatan. Kepada Bapak Kasubag, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat Bapak Kasubin Jakarta Selatan II, yang sama-sama kita hormati juga dari tim Asosiasi Dosen Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Yuda Prapanca, yang kami hormati juga dari tim Komsus yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Lydia Istaningrum, yang saya hormati juga para tim narasumber atau instruktur dari MGMP SMK, program keahlian bisnis daring dan pemasaran. Dan juga yang saya hormati teman-teman saklat di lingkungan P2 KPTK 2 Jakarta Selatan, dan yang kami banggakan para peserta, Bapak dan Ibu guru, serta anak-anakku dari SMK, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama yang insya Allah akan mengikuti pelatihan di wilayah P2 PTK 2 Kota Administrasi Jakarta Selatan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, akan saya laporkan pada hari ini itu adalah pelatihan bahasa Inggris SMP, targetnya 60 orang, hadir 73 orang. Pelatihan kompetensi teknis bahasa Inggris SMA 60 orang, hadir 33 orang. Pelatihan kompetensi teknis bahasa Inggris SMK 60 orang, hadir 56 orang. Pelatihan kompetensi teknis agama Islam SMP targetnya 150 orang, hadir 98 orang. Pelatihan kompetensi teknis agama Islam SMA 90 orang, hadir 67 orang. Pelatihan kompetensi teknis guru SD kelas atas 140 orang, hadir 227 orang. Dan terakhir, pelatihan peningkatan kompetensi peserta didik SMK program keahlian bisnis daring dan pemasaran, targetnya 140 orang, hadir 145 orang. Itu saja barangkali yang dapat kami laporkan, Ibu Kadis. Selanjutnya, Ibu Kadis berkenan untuk membuka acara ini dan sekaligus juga memberikan arahan. Untuk itu kami persilakan kepada yang terhormat Ibu Kadis. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Demikian laporan panitia pelaksana yang disampaikan oleh Bapak Kasubag P2 KPTK 2 Jakarta Selatan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, mohon berkenan Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan sambutan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan hari ini. Kepada Ibu Kepala Dinas, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak
Kasudin Jakarta Selatan 2, Kasubag TU P2 KPTK 2 Jakarta Selatan, Asosiasi Dosen Indonesia, yang dalam hal ini ada Pak Yuda Prapanca, dan dari Komsus Ibu Widya Sistaningrum, tim MGMP Bisnis Daring dan Pemasaran, ada Pak Imam dan Pak Idam, para Kasatlak P2 KPTK 2 Jakarta Selatan, dan Bapak Ibu Guru yang saya muliakan sebagai peserta dan anak didik semua yang Ibu banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pagi hari ini kita bisa bertemu, kita bisa berkumpul dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka mengikuti pelatihan. Saya mengatakan bahwa ini bagian yang harus kita syukuri. Kenapa Ibu Bapak, mumpung kita masih diberikan kesempatan. Teriring doa, baru saja beberapa hari lalu, Kepala Pusat P2 KPTK 2 Jakarta Selatan kembali kepada sang pemilik, kembali kepada kampung abadi, kembali kepada tempat istirahat yang panjang. Jadi teriring doa, mudah-mudahan doa dari kita, jejak-jejak yang ditinggalkan almarhum, legasi-legasi yang ditinggalkan almarhum menjadi catatan sendiri. Tentunya ini harus banyak kita ambil. Kenapa tadi saya katakan hal kedua, kebersyukuran kita pagi ini, mumpung kita masih ada kesempatan, mari kita menebar manfaat di posisi masing-masing, di tusinya masing-masing. Sebagai penyelenggara negara, kami-kami yang ada, yang memang bertugas di Dinas Pendidikan, tentunya membersamai Ibu Bapak Guru juga yang sesungguhnya adalah orang-orang Dinas Pendidikan yang ditugaskan di sekolah. Serta anak-anak didik semua, dengan tusinya kalian saat ini diharapkan punya keterampilan, diikutkan pelatihan, maka dimanfaatkan kesempatan ini. Karena who knows, 5-10 tahun kalian juga akan duduk di tempat yang sama seperti kami duduk di sini. Kalian juga nanti akan menjadi orang-orang yang diberikan kesempatan untuk berkontribusi, mendesain, berkontribusi, juga memberikan potensi-potensi terbaiknya untuk kemajuan dan kepentingan tentunya bangsa kita, khususnya DKI Jakarta. Teman-teman semua, tadi sih saya lihat ya ada beberapa yang masih raise hand, 55 orang masih raise hand. Saya pikir kalau memang masih ada keperluannya, ini selesaikan saja raise hand-nya apa lewat chat supaya nanti konsentrasi mendengarkannya. Karena tadi dengan peserta di sini dalam saya lihat dari partisipan ini ada 944. Ini memang bukan hal yang mudah bagi host kalau tidak sama-sama kita pahami untuk kapan saatnya berbicara, kapan saatnya Bapak Ibu nanti ada untuk mendengarkan, ada juga saatnya nanti kita berdiskusi. Jadi Ibu Bapak yang tadi belum terselesaikan, silahkan diselesaikan dulu supaya nanti saya ambil 30 menit karena tadi saya confirm saya itu dari jam 7.15 betulnya ya jadwalnya sampai 8.30. Ini gimana Pak Sarikun? Kalau saya takut salah saya confirm ulang ya, jangan sampai mengganggu jadwalnya narasumber. Saya sampai jam berapa ya Pak? Enggak. Sampai jam berapa Pak? Jam 8 Pak. Ya. Sampai jam 8. Sampai jam 8 ya. 15 menit baik.
Ketika sampai jam 8, Mbak Diah tolong share saja slide 1, 2, 3 saja. Share dulu slide. Lanjut aja. Jam 8 ya, fix ya. Tadi Ya, halo. sampai diselesaikan aja Bu Kadis apa yang disampaikan, kita lanjutkan aja. Tidak banyak, saya hanya ingin kita merefresh saja, mumpung saya ada kesempatan bisa ketemu Bapak Ibu guru, bisa ketemu anak-anak dengan kondisi seperti ini. Saya coba di 15 menit ya, kalau izin, kalaupun paling banter ya saya mungkin 15 menit. Mohon maaf Pak Ibu Kadis. Ya, tolong Pak. disampaikan aja sampai jam berapa, sampai selesai Ibu Kadis yang akan menyampaikan. Nanti kita mundur waktu. Baik, oke. Ya, insya Allah. Ya, di share screen bisa dari sana share screen ya. Oke. Ibu Bapak yang saya hormati semua, insya Allah saya ingin gitu ya. Ini kan judul pelatihannya kompetensi teknis ya, pelatihan kompetensi teknis. Ketika bicara kompetensi teknis, memang kadangkala Bapak Ibu guru agak terkendala dengan teknis ya, karena memang ya senyatanya gitu ya Bapak Ibu bahwa 16 Maret sekolah kita ditutup karena kita juga ingin berkontribusi. Bapak Ibu kemarin juga sudah mendengar konferensi pers Bapak Gubernur di mana PSBB kita itu kembali kepada kondisi awal. Maksudnya apa? Kita memang belum pernah buka kembali sekolah dan institusi pendidikan yang lain, kita belum pernah buka kembali. Maksudnya adalah kita ingin berkontribusi, ingin membantu para tenaga kesehatan yang memang sudah di garda terdepan menyelesaikan persoalan pandemi tidak hanya di Jakarta, di Indonesia. Dan jelas itu grafiknya turun ketika 16 Maret kita ditutup. Nah, bagi kita tentunya diperlukan keikhlasan dan kelapangan hati serta mindset yang benar tentang kondisi COVID-19 ini. Kalau kita artikan ini menjadi halangan, maka kita tidak punya challenge ini, tidak bisa kita jadikan sebuah peluang. Hambatan dan tantangan tentunya kita memang tertatih-tatih anak-anak dan Bapak Ibu guru semua, para peserta. Kita tertatih-tatih ketika pasca 16 Maret sampai dengan 1 bulan, 2 bulan. Tapi kalau hari ini kita masih tertatih-tatih, itu namanya kita tidak melakukan pembelajaran. Artinya tentunya kita sudah bisa memprediksi secara teknis, secara hal-hal ya. Di sini saya sampaikan bahwa COVID-19 memang telah mengubah cara kita mendidik. Ini harus dipakai dengan mindset mindful gitu. Mindsetnya jadi memang dipakai bahwa tidak ada diciptakan oleh yang kuasa dengan sia-sia, gitu ya. Ketika bicara virus itu sebuah makhluk diciptakan oleh yang kuasa, tapi bagaimana kita dengan keberadaban kita, dengan fungsi-fungsi kecerdasan kita, bisa mengatasi ini semua. Nah, buka nih, karena ternyata memang mengubah cara apa bagi Bapak Ibu guru, tentunya cara kita mendidik generasi masa depan. Untuk anak-anak jelas ada perubahan cara belajar, ya. Nah, perubahan mendasar ini gitu ya, kalau izin kacamata saya menggolongkan adalah mengubah memang jutaan orang dalam cara mendidik. Biasa kita tatap muka, sekarang kita bicara tentang seperti ini. Saya buka seminar gitu ya, saya buka kegiatan ya seperti ini gitu. Maka ketika itu kita juga harus menyadari kalau kita mindset kita tidak terbuka, yang kebayang kayak tadi gitu ya, yang kebayang kayak seperti tadi, yang kebayang seperti tadi. Kenapa seperti tadi? Saya perhatikan 10-15 menit mengendalikan kita masing-masing, bahwa tanpa memang mungkin tata tertib ini perlu diberlakukan, tetapi Bapak Ibu, saya melihatnya
ini kan hal yang sudah biasa. Ketika persoalannya kita akan daring, Bapak Ibu semua pasti bagaimana caranya satu sama lain menghindari bicara, karena memang saya melihat di sini 965 sekarang. 965 dari tadi yang dilaporkan Pak Sarikun, itu memang tidak mudah juga ngelihat wajah, ngelihat siapa, dan di chat pun tabrak-tabrakan juga ya. Ini mengubah. Jadi ketika kita mendidik, kita punya perubahan dari cara mendidik kita. Tidak sekedar memindahkan ruang kelas ke dalam ruang belajar gitu ya. Tapi harus ada teknik-teknik tersendiri sehingga kebermaknaan dari sebuah transfer knowledge itu diikuti dengan kebermaknaan dari sebuah transfer kognitif tadi dengan psikomotorik, dengan keterampilan. Nah, yang saat ini sedang dilakukan pelatihan untuk anak-anak juga. Dan bagaimana tumbuh kembang afektif itu, sikap itu bisa jadi sekaligus. Saya bilang, kalau kita hanya mengandalkan teknologi sebagai guru dan anak-anak hanya mengandalkan teknologi saja, kalian tidak bisa mengembangkan konsep dasar pendidikan sesungguhnya, maka kalian juga akhirnya menjadi generasi yang mungkin gitu ya, kalau kata anak sekarang tuh anti santuy-santuy gitu ya, anti santuy-santuy. Dan Bapak Ibu juga mungkin tergantikan nanti dengan teknologi. Ada hal ketika kita mendidik yang tidak bisa digantikan oleh teknologi, ya. Yang kedua, tentunya dari kendala ini kita punya solusi baru untuk pendidikan yang itu inovatif. Salah satunya dulu kita tidak terbiasa dengan konsep daring seperti ini, sekarang kita sudah mulai terbiasa dengan konsep daring ini. Jadi ketika melakukan pembelajaran, kita sudah terbiasa mengajak anak-anak di dalam ruang kelasnya adalah di dalam ruang kelas virtual. Nah, ini yang penting Bapak Ibu guru, bagaimana bersama anak-anak ada kedekatan, ada hal-hal sikap, karakter-karakter itu muncul. Karena sejatinya pendidikan itu juga dibarengi karakter, karena kita tidak ingin orang punya integritas gitu ya, tetapi dia juga kompetensi profesionalnya itu terkalahkan. Kita juga tidak ingin orang mengejar hanya numerik angka secara kurikulum, tapi dia tidak berintegritas. Itu sebuah solusi ya. Yang ketiga, memang adanya kesenjangan digital gitu ya, kesenjangan digital yang menyebabkan pergeseran baru pada pendekatan pendidikan. Ini tidak mudah Ibu Bapak gitu ya. Nah, sampai saat ini kemarin sudah ada secercah harapan terutama untuk anak-anak SMK, bagaimana bulan bulan September ini kalian sudah bisa senyatanya betul-betul nyata pelatihan terbuka untuk terbuka di tempat kalian memperoleh praktek di perusahaan-perusahaan dan lain-lain. Tapi pada saat ini kondisinya kita melihat kembali begitu besar kenaikan lonjakan kasus sampai saat ini, sehingga besar kemungkinan kita juga tidak bisa memulainya kembali. Ini kita kembali, ini juga kan perlu kesabaran. Next. Jadi sesungguhnya gitu ya, perubahan proses pembelajaran ini juga mengubah cara kita. Yuk pindah Mbak ke kepada perubahan metode gitu ya. Perubahan metode, ada metode. Jadi pelatihan ini benar-benar nanti bukan sekedar secara teknis Bapak Ibu bagaimana menyiapkan daring, karena metode itu juga Bapak Ibu yang paham di tempat Bapak Ibu mengajar apa yang dibutuhkan. Tapi pengetahuan tentang metode, pengetahuan yang lain, karena kita tidak bisa memberikan yang sama gitu. Tapi kita harus punya pengetahuan itu. Kapan metode itu digunakan kita yang tahu. Perubahan kurikulum menjadi kurikulum yang adaptif, karena kalau kita belajar ya indikatornya salah satunya adalah bagaimana ketercapaian kurikulum. Tetapi kita tidak ingin itu terkejar secara numerik. Jangan lagi nanti Bapak Ibu sampaikan ya, terus nanti gimana anak-anak diukur. Inilah yang saya katakan ada perubahan cara kita mendidik. Karena kondisinya, siapa yang ingin kondisi seperti ini? Dan perubahan kurikulum tentunya dibarengi dengan perubahan
penilaian. Itu yang dikatakan kita normal, new normal bagi kita insan pendidikan seperti itu. Ini anak-anak juga supaya paham gitu ya. Ketika bicara tidak lagi mengejar, kita ingin bahwa kita mempersiapkan anak-anak. Memang anak-anak sekalian, Anda adalah generasi yang harusnya bisa keluar sebagai generasi yang tough, generasi yang teruji, bukan generasi yang menjadi lazy gitu ya, bukan menjadi generasi yang akhirnya ya sudah gitu ya. Nah, anak-anak sekalian, kalau dulu mungkin kami menyatakan kalian tidak hadir di sekolah karena jasad kalian tidak ada di sekolah, atau ketika kalian ingin pergi dari sekolah dulu gitu ya, saya bicara dulu, kayaknya kalau sudah bicara dulu ya saya berarti udah mulai tua nih nak gitu ya. Dulu gitu ya, ketika anak-anak mungkin dia lompat pagar, cabutlah bahasa zaman dulu. Ayo kita cabut gitu ya, ketika aktualisasi. Itu senyatanya tidak ada gitu ya. Tetapi saat ini nggak mungkin kan kalian cabut, maka ketika pembelajaran itu sudah mulai off videonya, sudah mulai off speakernya, itu perlu disepakati bersama. Ini ada nggak nih orangnya? Karena gitu, sama nih peserta itu, saya kalau rapim saya bilang ke teman-teman, ataupun ada, bisa nggak ya Bapak Ibu ditampilkan wajahnya supaya saya bisa lihat kondisi Bapak Ibu, kondisi dalam sebuah keceriaan, kondisi dalam kebahagiaan, atau dalam kondisi ya Bapak Ibu menjalankan tugas gitu. Anak-anak juga kalau saya kunjungan, coba nak dibuka. Memang seringnya nak anak-anak itu ketika dipanggil, disapa, tidak ada juga tuh gitu ya, hanya title-nya. Jadi ada perubahan. Jadi ketika penilaian ini sama-sama. Nah, Ibu Bapak Guru, untuk Bapak Ibu Guru mungkin mohon izin, saya hanya mengutip nih beberapa bahwa kita ingin menjadi apa. Ini ada anak-anak gitu ya. Apakah kini kita ingin menjadi guru yang biasa-biasa saja, ataukah kita menjadi guru yang baik, ataukah kita mau menjadi sesungguhnya senyatanya sebagai guru. Anak-anak nanti ini yang ada di sini tentunya mereka juga akan bisa menilai Ibu Bapak Guru gitu ya. Ketika the mediocre teacher tells, jadi Bapak Ibu ya mengatakan, menyampaikan gitu ya. Atau kalau Bapak Ibu mau jadi guru yang explain, ya Bapak Ibu menjelaskan, menerangkan, tapi menjadi bagian yang terpisah gitu ya. Dan Bapak Ibu, kalau saya mengatakan Bapak Ibu mencontohkan ya, di sini mencontohkan, the superior teacher itu mencontohkan ya, melakukan hal-hal ya. Ya Bapak Ibu, ini pilihan, ini hanya sebuah teori. Ketika Bapak Ibu, saya tidak ingin, kadang-kadang kita suka berdebat di teori dengan kenyataannya tidak begitu di lapangan dan lain-lain. Saya tidak ingin berkutat di sana, karena saya ingin berkutatnya bahwa tadi saya mulai dengan mindset. Kalau mindset kita sudah dilapangkan ya, kita akan punya mindful gitu ya. Jadi bagaimana kekuatan kita ada di sana gitu ya, menginspiring. Jadi guru itu ketika melakukan sebuah tugas menginspirasi, maka dia akan hidup gitu. Ada kebahagiaan tersendiri. Ibu Bapak, insya Allah saya kan juga dari guru gitu ya. Saya merasakan gitu ya, ketika hal tidak terduga-duga, ketika anak-anak kita sudah graduate, anak-anak kita sudah ini, mereka masih menyapa kita, mereka masih sampai mereka mungkin sudah seprofesi dengan kita. Sudah banyak anak-anak seprofesi dengan kita. Ini semoga kita juga bisa menginspiring ini, dan anak-anak tentunya akan mengenang gurunya bukan sekedar guru yang biasa-biasa. Nah, di sini juga Ibu Bapak, saya sih hanya mengulang ya bahwa anak-anak sekalian, kalian pun sudah besar nih, sudah di SMK, sudah ini ya, sudah tahulah apa sih yang disebut dengan kalian tuh punya pola seperti apa, kalian seperti apa, sudah harus belajar kemandirian. Jadi tidak sekedar ya apa yang diajarkan di kelas yaitu kalian selesaikan. Maka saya mengatakan semalam dalam rapim saya juga, kalau nanti kita sekedar mengatakan pelajaran bermakna dan menyenangkan, kalau kita tidak ukur secara baik, ya hasilnya adalah
adalah ketika anak-anak mengatakan ya itu lagi. Jadi dalam pelatihan ini saya berharap Bapak Ibu kita sangat menyadari bahwa anak-anak kita datang tidak sekedar dari kecerdasan berbeda-beda, tapi gaya belajar mereka juga ada yang berbeda-beda gitu ya. Gaya belajar mereka ada yang berbeda-beda. Jadi kalau kita lihat dari kecerdasan ini, kita akan lihat next yuk berikutnya gitu ya. Ya, gaya belajar mereka juga berbeda-beda gitu ya, menggabungkan antara talent yang mereka dapat, minat dan bakat yang mereka dapat dengan gaya belajar pun akhirnya akan berbeda-beda. Nah, anak-anak sekalian, kalian juga kalau di Golden Age, di SD, ada guru SD nih yang kelas atas tadi saya lihat ya, Bapak Ibu guru gitu ya di kelas atasnya memang ada perbedaan antara cara guru-guru teman-teman di SD itu mengajar karena mereka merupakan guru kelas. Jadi mereka mengampu dengan Bapak Ibu yang sudah punya major sendiri gitu ya di kelas-kelas SMP. Ini pun menjadi penting gitu memahami bahwa ketika kita menemukan kendala, mindset kita terbuka, langsung kita cari solusi. Iya ya, anak datang dari kecerdasan yang given, yang terus setelah itu mereka juga dilatih, dan latihnya ini jadilah gaya belajar. Karena slide berikutnya saya mau ngomong, mereka juga datang dari pola asuh yang berbeda-beda ya. Saya hanya mengelompokkan dari 4 tipe pola asuh gitu ya, di mana pola asuh ini gitu. Pola asuh ini ada anak-anak yang memang datang dari keluarga dari keluarga yang permisif, dari keluarga yang dari keluarga yang memang ya ini biasa gitu ya, dari keluarga yang begitu-begitu aja dia mendidiknya semua boleh. Ini kalau kita lihat akhirnya lahir anak-anak sekalian, kalau kalian merasakan ini akan kalian lahir kalau ini tidak dibimbing dengan baik, itu akan menjadi anak-anak yang cenderung dia kurang disiplin dalam satu peraturan yang sama ya, dalam satu peraturan yang sama. Tetapi ini kalau dilihat dari sisi positifnya, kreativitas bisa muncul nih dari anak-anak yang ada di sini gitu ya. Yang berikutnya memang gitu ya, ada lagi orang tua tidak terlibat sama sekali gitu ya. Gaya asuh ini orang tua ini tidak terlibat sama sekali. Masih slide yang tadi, tidak terlibat sama sekali gitu ya, sehingga ini yang memang psikis. Saya mengatakan Ibu Bapak, kenapa harus saya sampaikan ini yang saya mulai perhatikan. Kenapa? Kalau sebelumnya kita bisa gitu ya, kita bisa mengatakan begini. Ya sudah, kalau di sekolah itu ya kami tanggung jawabnya kami di sekolah, tapi di rumah ibu bapak di rumah ada semacam pemisahan. Tapi dengan kondisi saat ini rasanya gitu ya, rasanya kita tidak bisa melakukan seperti itu ibu bapak ya. Saya ingin mohon izin saya mengajak Ibu Bapak kembali sebagai Bapak Ibu guru, karena saya melihat bahwa Bapak Ibu adalah parent untuk anak-anak kita gitu ya, anak-anak sekalian, karena kalian juga harus sadar bahwa Ibu Bapak guru yang ada di sini itu adalah sesungguhnya mereka adalah orang tua kalian juga, orang tua secara akademis. Ketika bicara orang tua secara sejatinya, orang tua kalian lahir secara garis biologis, Anda punya secara garis akademis gitu ya. Anda punya secara garis akademis, maka Ibu Bapak saya mengatakan bahwa ada perubahan tadi di mana ketika kita mendidik, kita memang sekarang dituntut memfasilitasi suasana yang nyaman bagi anak-anak. Nah, ketika suasana ini nyaman, ini tantangan. Kalau bahasa simpelnya nggak mudah. Yang tahu bagaimana belajar dari rumah yang kita lakukan sekarang secara daring tidak sekedar mempersiapkan teknologi, tapi bagaimana Ibu Bapak menjaga kedekatan hati kepada anak-anak. Ya, lalu saya ingin bahwa apalagi kalau misalnya anak
gitu ya. Kenapa? Kalau saya perhatikan di beberapa sekolah yang gurunya mungkin cenderung memperlakukan anak-anak itu seperti sahabat. Mereka anak-anak cenderung betah fisik. Pada saat ini ada sekolah yang ada di lintas ruang, di kondisi daring. Jadi bagi saya bukan sekedar mempersiapkan teknologi canggih, tapi yang harus dipersiapkan adalah kompetensi sosial kita, kompetensi entrepreneur kita, kompetensi sosial kita merasakan. Ibu Bapak bisa merasakan anak-anak sekalian, kalian juga harus belajar bagaimana keluar dari masalah ini karena yang hadir anak-anak SMK. Nah, teman-teman yang di sekolah dasar ini pun masalahnya tidak semua anak-anak punya piranti. Tidak semua anak-anak juga pirantinya dia punya satu orang satu. Karena ketika bicara SD pasti dia tentunya ada keterlibatan orang tua. Nah, memelihara harga diri ini, Ibu Bapak, bukan sekedar kita mengatakan bahwa ya sudah yang tidak punya seperti apa, inilah challenge untuk kita. Bagaimana konsep kenapa Ibu Bapak kebijakan yang kami ambil mempersiapkan reopening sekolah yang support serta-merta dalam 1-2 bulan kita bayangkan seperti normal, sebenar-benarnya normal. Tapi bergantian karena kita akan menerapkan physical distancing juga, protokol-protokol kesehatan yang lain. Jadi bisa jadi ada anak yang di rumah belajarnya dan ada anak yang di sekolah. Ini juga menjadi sebuah tantangan tersendiri gitu ya Bapak Ibu, dan memberikan ruang bagi anak-anak untuk mencoba dan salah. Entrepreneur yang saya maksud bukan sekedar ibu bapak bagaimana, tapi bagaimana bisa entrepreneur kan itu sebetulnya jiwa inovasi ya, jiwa kreativitas, jiwa inovasi ya, mencoba dan salah gitu ya. Ketika anak-anak tempatnya salah, saya pikir anak-anak juga tidak, saya pikir anak-anak juga hadir di sini. Nah, Anda tidak sekedar bagaimana nanti Anda memperoleh sertifikat, tapi Anda juga harus memahami bahwa ini ada perjuangan Bapak Ibu guru Anda sampai Anda seperti ini. Maka Anda juga harus menjadi corong bagi yang lain betapa bahwa kehidupan itu berproses gitu ya. Kita lanjutkan di slide terakhir saya gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu tantangan sendiri di mana Ibu Bapak kalau kemarin kita mengundang, enggak yang sebelumnya Mbak Diah, nanti ini sebelumnya yang tadi, kita harus merangkul dan berkomunikasi dengan orang tua ya, agar turut berperan serta dalam proses pendidikan anaknya. Kalau kemarin kita mengundang orang tua hanya akan membagikan hasil di 1 semester. Sekarang ini saya sudah melakukan kebijakan. Saya sampaikan kepada seluruh kepala bidang persekolahan, kepada seluruh kasudin, sudah saya sampaikan, pastikan 1 bulan sekali ibu bapak guru, wali kelas tentunya atau guru kelas itu bertemu dengan para orang tua 1-2 jam. Karena dengan kondisi seperti ini, proses kemudahan itu kita dapat. Kita mengundang 1-2 jam, tidak perlu kita siapkan waktu-waktu persiapan khusus. Ngapain? Ngobrol dengan orang tua, tanda kutip, komunikasi. Karena kalau sekarang ibu bapak mengajar, anaknya ada di rumah. Kondisi kemarin adalah ketika orang tua sudah mulai masuk kerja. Ketika orang tua sudah masuk kerja, anaknya ini siapa yang ngontrol di rumah? Kalau anak-anak yang hadir di sini, saya pikir kalian juga masih ada beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun ke depan
ya sudah harus mandiri gitu ya, tidak lagi bergantung bahwa harus diawasi gitu ya. Kadang-kadang celotehan kita juga iya, orang ada gurunya di kelas saja kadang-kadang dia tidak konsen dan lain-lain gitu ya. Ini juga yang memang harus sama-sama. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan orang tua, jadi tidak lagi antara guru dengan orang tua harapannya punya persepsi yang berbeda tentang sebuah keberhasilan, persepsi yang berbeda tentang sebuah hambatan. Kemarin di awal-awal masuk banyak sekali komplain orang tua bahwa anak-anak dimasukin aja, malnya buka, ininya buka. Saya pikir banyak orang tua yang ternyata enggak kenal juga dengan anaknya gitu ya, enggak kenal juga kalau seperti itu. Kita ini di satu sisi para peserta rapat, kita ini di satu sisi insya Allah ini adalah di satu sisi ini orang tua gitu di satu sisi. Ya kalau kita kenal dengan anak kita harus paham keselamatan anak-anak jauh di atas segalanya. Membuka sekolah tidak sesederhana yang dibayangkan anak dikembalikan ke sekolah. Saya katakan anak-anak ini, anak-anak Anda juga merasakan mungkin saat ini bukan hanya jenuh, tapi bagaimana merindukan sekolah. Jujur nak, kamu mesti juga ngukur pada dirimu sendiri, jujurnya rindu kembali ke sekolah ini rindu dengan belajar di sekolahnya atau rindu ngobrol bersama teman-teman. Ini kan mesti sama-sama kita terjemahkan dengan baik. Apalagi guru-guru di SMP, anak-anaknya mulai ya ketika yang saat ini juga mengajar di kelas-kelas baru itu enggak mudah juga gitu. Nah, dari wali kelas dan guru kelas ini tentunya saya perintahkan juga kemarin dan ini sedang kita lihat gitu ya. Ini harus satu sekolah itu prosesnya harus menjadi proses utuh. Jangan sampai kalau ada kendala, kalau ada potensi, yang tahu hanya wali kelas, yang tahu hanya guru kelas, tetapi yang lain enggak. Inilah fungsi kepala sekolah yang memang nanti secara manajerial yang harus kita benahi. Bagaimana setiap bulan dia juga harus mengadakan rapat-rapat, bukan hanya pleno ketika naik kelas, tapi mengadakan rapat pleno bersama para pengawas tentunya ya. Jadi ini Bapak Ibu yang ingin saya pesankan dalam pembukaan ini, karena memang sudah 8.12, saya akan akhiri dengan 3 menit ke depan Bapak Ibu ya. Jadi komunikasi yang baik antara guru dan orang tua insya Allah bisa mendapatkan meningkatkan mutu pendidikan dan kemajuan anak-anak. Karena anak-anak sekalian, Ibu hanya berpesan era kalian mungkin berbeda dengan era kami gitu ya. Era kalian mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan, karir yang kalian harapkan tidak juga karir seperti kami. Mungkin Anda di era saat ini misalnya 5.0 gitu ya, kalian sudah di era cyber dan lain-lain, karir dan yang menjanjikan itu, karena memang kita juga harus pahami Ibu Bapak semua dulu gitu ya, ada karir yang orang kalau masuk ini udah sekarang beberapa karir tuh hilang ya, pengantar surat itu juga sudah tidak ada sekarang gitu ya. Banyak karir yang hilang dan mungkin ya suatu saat nanti memang ada karir baru yang nggak pernah kita duga-duga gitu ya. Nah, anak-anak, kami mempersiapkan kalian tentunya. Saya pikir pelatihan ini bukan sekedar izin Bapak Ibu semua yang hadir, saya berharap pelatihan ini bukan sekedar menggugurkan kegiatan yang ada. Tidak, tapi kegiatan ini sejatinya harus bisa memberikan umpan balik pada kami untuk dalam tataran kebijakan memberikan umpan balik sesungguhnya kondisi senyatanya di lapangan itu seperti apa dan apa yang harus kita butuhkan. Karena Ibu Bapak dalam mewujudkan visi Dinas Pendidikan yang tuntas dan berkualitas untuk semua, saya menerjemahkan dalam 1 tahun ini untuk menginventarisir bukan hanya tanpa gerak, tapi saya ingin meningkatnya kompetensi para kepala sekolah, kompetensi para guru, dan meningkatnya
kiprah peserta didik DKI Jakarta. Jadi saya mimpinya gitu ya, suatu saat setiap pagi orang akan mencari referensi tentang berita-berita di Jakarta, berita-berita pendidikan. Nah ini kita sedang kerjakan dari masukan-masukan yang kita dapat, artinya learning by doing ya, saya tidak hanya menunggu inventarisir, dan kami juga ingin gitu ya menyederhanakan beberapa birokrasi yang terasa panjang. Jadi bantu kami, bukan karena ibu bapak sejatinya anak-anak sekalian, kalian adalah keluarga dari Dinas Pendidikan. Jadi bantu tersalurkan dengan cara yang baik, cara yang santun ketika ada hal-hal di lapangan, bukan cara-cara yang akhirnya mencederai nama baik Dinas Pendidikan yang seyogianya adalah kita semua ibu bapak. Baik ibu bapak, saya titipkan quote ini sebelum saya buka, bahwa bagaimana kita berbuat yang baik ya, quote-nya Mbak Diah, quote-nya. Jadi saya ingin ibu bapak itu melakukan yang terbaik, menjadi yang terbaik, tapi nggak boleh merasa baik, yang terbaik. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya ingin proses ketika kita belajar, kita juga ketika kita mendidik, kita mengajar, kita juga melakukan proses pembelajaran. Jadi kalau tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat ya, itulah konsep sesungguhnya adalah long life learning gitu ya, bagaimana pembelajaran. Jadi murid itu sudah menjadi sumber belajar kita juga. Do the best, be the best, but don't feel the best. Itu saya titipkan dari pertemuan saya dengan ibu bapak semua. Saya titip bapak ibu yang hadir, baik Kasatlat, baik dari Sudin dan lain-lain, dan bapak ibu guru terutama. Saya titip anak-anak, bersamai mereka dengan cinta, teach by love, teach by heart, lakukan pengajaran ini dengan hati. Mereka adalah investasi kita di masa depan, insya Allah ibu bapak, dan ibu bapak mempunyai kesempatan mumpung masih diberikan waktu untuk menambah rekening-rekening kebaikan ibu bapak, sebuah invest menunjukkan kebaikan, mengajarkan kebaikan kepada anak-anak dengan baik. Saya pikir itu salam hormat saya untuk Bapak Ibu guru semua yang sudah membersamai anak-anak. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk sebuah proses memajukan pendidikan yang tuntas berkualitas. Insyaallah dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, memohon ridho Allah Subhanahu wa taala untuk keberkahan ibu bapak selama 5 hari ke depan, dan kami juga di Dinas Pendidikan, maka pelatihan kompetensi teknis di P2 KP3 2 Jakarta Selatan saya nyatakan resmi dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta atas sambutan dan arahan yang telah disampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang diarahkan Bapak Ibu peserta pelatihan maupun peserta didik juga pada kita semua bisa melaksanakan harapan-harapan tersebut, sehingga Dinas Pendidikan dapat memberi pelayanan yang terbaik pada masyarakatnya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, lebih lengkapnya agar acara ini berlangsung dengan baik selama seminggu depan, marilah kita dengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Syahrul dari SMA Negeri 60 Jakarta. Namun sebelumnya, kami mohon izin sebuah informasi bahwa P2 KP3 2 Jakarta Selatan baru saja berduka karena pimpinan kantor kami, Bapak Dr. Haji Yanto Sirgar, dipanggil ke rahmatullah pada malam Sabtu kemarin. Jadi mohon pada forum ini juga kita mintakan sebuah doa dari yang dipimpin nanti oleh Pak
Ahmad Sahrul dari SMA 60 Jakarta. Kepada Pak Ahmad Sahrul kami persilahkan. Mohon izin Pak ditambahkan untuk seluruh warga Jakarta yang sedang dirawat, tolong ditambahkan doanya, dan untuk Bapak Sekda kita yang saat ini sedang menjalankan perawatan, semoga bisa pulih dan kembali ke kita bersama melaksanakan tugas. Tambahan satu lagi untuk Pak Sahrul, mohon doa kepada seluruh peserta pelatihan ini, khususnya untuk Bapak Sekda kita yang sedang dirawat di rumah sakit karena gangguan atau pandemi COVID ini, dan segera dengan kesehatan bisa bertugas kembali, bisa bergerak lagi untuk memikirkan bagaimana layanan Pemprov DKI Jakarta lancar. Pada Pak Sahrul, lagi dipersilakan. Suaranya. Suaranya diaktifkan, suaranya. Mute-nya dibuka dulu, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lanjono yang telah memberikan waktu untuk membacakan doa. Mari kita doakan apa yang telah sudah disampaikan, bahwa kita kehilangan saudara kita, ketua daripada P2KPK2, yaitu Bapak Dr. Hajianto, yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kuburnya Raudhah min Riyadhil Jannah, amal baiknya di dunia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga kita, khususnya Bapak Sekda yang sedang dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah sembuhkan segala penyakitnya, dan kita yang kumpul di dalam pelatihan ini mudah-mudahan Allah selalu lindungi kita, selalu diberikan kesehatan, dan tetap kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita seluruhnya ataupun keluarga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita baca umum suratul Fatihah. Yang non-muslim silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Astagfirullahaladzim. Bismillah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahidillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaika mustaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Khususan ila ruhi Bapak Haji Berhajian Siregar wa ila arwahihim. Amin. Rahmah wal maghfirah ala ahli kubur minal muslimin. Amin. 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 Ya Allah, bisa benar wal afwa indal hisab. Amin ya Rabb. Amin amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabb. Amin amin amin.
Amin. Amin. Amin ya Rabb. Amin. Amin. Amin amin. Wah. Dunia hasanah, amin. Amin. Benar. Amin. Amin, Pak. Amin. Wah. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Kita udah. Amin. Bu, Bapak, saya izin pamit ya untuk pindah acara ya. Bismillah ya. Terima kasih banyak Ibu Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Selalu Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Terima kasih Ibu, terima kasih. yang telah berkenan memberi arahan dan pengarahan kepada kita semua. Juga terima kasih kepada Pak Ahmad Sahrul atas doanya. Semoga pelatihan ini bisa berjalan lancar sampai hari Jumat, hari kelima. Sekaligus juga terima kasih doanya untuk Bapak pimpinan kantor kami yang telah berpulang malam Sabtu kemarin, dan juga kepada Bapak Sekda kita, Bapak Saifullah, semoga segera diangkat penyakitnya dan bisa beraktivitas kembali. Bapak dan Ibu, mungkin demikian acara pembukaan kita. Selanjutnya nanti akan diatur bagaimana pelaksanaan Zoom masing-masing pelatihan. Namun saya secara pribadi barangkali dalam membawakan acara banyak kekurangan. Mohon maaf. Dan sebelum kita berakhir, Bapak Ibu, sebuah video klip yang singkat tentang mengenang berpulangnya Kepala Pusat P2 KPTK 2 Jakarta Selatan Sabtu siang kemarin. Hanya 8 menit, Bapak Ibu, mohon bisa disaksikan sebentar. Dan akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, penugasan saya di sini berdasarkan SK pelantikan tanggal 14 Januari 2020. Dan baru tadi ada sertijab serah jabatan dengan Pak Tajudin di Dinas. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah saya kenal dan mungkin belum ada juga yang kenal saya. Kata pepatah, kalau mungkin tidak kenal maka kata sayang ya. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama Dr. Yanto Srigar, SIP MMSI. Tempat tanggal lahir Medan, 25 Mei 1971, agama Islam.
Bapak Ibu sudah menyiapkan materi dan bahan ajaran yang bisa dicerna oleh para peserta sekalian. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu para narasumber dapat memberikan pembekalan kepada seluruh peserta pelatihan kompetensi guru SMK mata pelajaran Islam sekota administrasi Jakarta Selatan. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada semua para narasumber yang akan memberikan pelatihan kompetensi guru agama mata pelajaran agama Islam sekota Madia Jakarta Selatan selama beberapa hari ke depan, dengan harapan sekembalinya para peserta ini ke tempat tugasnya semula dapat menerapkan teori maupun strategi dan kiat agar anak didik kita lebih mudah memahami mata pelajaran yang diberikan guru. Amin. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kelihatan guru agama ya. Untuk selain agama nanti kita akan informasikan di WA group masing-masing ya, kami akan informasikan. Untuk Bu Dia sudah masuk ya Bu Dia ya. Bahasa Inggris keluar dulu ya. Bahasa Inggris Pak Bahasa Inggris keluar dulu. Bahasa planet Pak, keluarga Pak. Bahasa Inggris. Agama PI SMP nggak keluar ya. Bahasa Inggris SMP Pak. Maaf Bapak, bahasa Inggrisnya keluar dulu ya Pak. Dengerin dulu Bapak Roma keluar nggak? Yang sudah dibuatkan. Itu udah jelas. Selain agama keluar dulu. Udah.